Angkat teguhan hati, angkat kepala kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Cak Hasim. Tapi muternya luar biasa ini. Dari Pasuruan ya. Pokoknya nggak boleh berhenti. Oh. Gitu. Terus bergerak. Nah, gitu. Kayak kekean. Kayak kekean. Ya, tapi masih bisa punya cara untuk menyisihkan logika ya, masih bisa menyisihkan logika untuk ngobrol-ngobrol lah. Santai, Meskipun ngobrol santai. apa capek, saya kira nyopir sendiri enggak toh? Masih nyopir sendiri Cak Hasim. Wah, kita ini masih levelnya itu self driving kayak Tesla. Oh, tapi benar-benar genuine, Mas. Lu sehat sekali otaknya. Saya kalau nyopir tuh nggak bisa mikir, Mas. Oh gitu ya. Ya. Ya kalau mau ada pertemuan di Surabaya, ya nggak iso nyopir. Pokoknya jangan nyopir. Duh, kan ada kuncinya Cak Hasim. Numpak bis lah minimal. Kopi. Loh. Minimal numpak bis gitu. Kalau saya gitu. Ya. Kalau nyopir wingi ana pertemuan Surabaya karo Cak Wasis, gon mobilku ngono. Waduh. Ini gak iso lah wis. Numpak bis saya ngono kira-kira gitu. Memang enak gitu, ada yang nyopirin gitu kan. Ya, kalau ada yang nyupir, dulu kita begitulah. Ada yang nyupiri gitu. Oke, ini mulai saja ini. Tipis-tipis kok nanti ketahuan ini guyonannya, Cak. Mas Sotik Hipmi Jombang. Siap. Ngomong-ngomong Hipmi nih, ada kayak klik ya. Seperti berseteru tapi harusnya nggak bisa dibilang begitu ya. Sesama Udah. warga bangsa. Iya. Gimana Cak Sotik? Kita Komentarnya ini- apa ini? Kita ini NKRI, Cak. Kita itu mencita-citakan hal yang sama gitu. Mestinya kalau kita berjuang bersama, kita mestinya cari common enemy. Ya. Gitu kan. Sekarang ini apa namanya? Ya kita berlomba-lomba lah saling membangun di bidang kita masing-masing. Nah, kebetulan kan bidang kami ini kan usaha, gitu kan, bidang usaha gitu kan. Jika itu dibilang pengusaha, ya kita masih HIPMI, pengusaha muda Indonesia, yang dimana muda itu bukan karena usianya kan, gitu kan. Bisa jadi karena memang usahanya yang masih muda, semangatnya masih muda, Jadi gitu. ada heroik, Ada heroik, ada atmosfer, pinginnya percepatan, pinginnya logika. ya, masih ada mind of idealismenya. Nah, Itu kan. masih orang itu segar dengan dasain dan dasolen kok gak Nah. sama gitu loh. Risau dengan Oh, tidak iya. kejauhnya itu. Iya, Nah, itu. Wah, aku tak no komen ya. Nah itu. Terus apa nih Cak Sodik, kalau macak-macak senior terus apa itu kemudian HIPMI dan PTSP itu yang kita lihat itu. Duh. Oh iya, kemarin tuh memang ada penilaian. Ya kan HIPMI diberikan mandat oleh Kementerian Investasi dan BKPM ya, Cak. Terus saya melihat bahwa teman-teman HIPMI ini memberikan penilaian yang kurang mengembirakan bagi PTSP gitu kan. Nah, ini ada apa gitu kan. Berarti mungkin di bawah itu ada masalah-masalah yang mengendap gitu kan. Bisa jadi uang namanya juga pengusaha muda kan gitu kan. Yang mau Iya. mengidealkan dasainnya, Iya. pengetahuannya begini. Oh iya, gitu Nah. kan. Kok gak cocok karo lapangan gitu kan. Terus ya nggak naif-naif amat sih gitu loh kan. Tapi menyuarakan kebenaran mungkin yang ada di lapangan. Berarti ada permasalahan di bawah sana gitu loh ya. Nah, mestinya ini ditangkap lah. Ayo kita sama-sama tangkap lah gitu kan. Sama-sama yang namanya pengusaha itu kan mencari solusi gitu kan. Mencari jalan keluar. Nah, kadang-kadang stigma negatifnya pengusaha itu menghalalkan segala cara kan itu kan. Terus Penguasa juga begitu gitu kan. segala cara.
Ada juga boleh yang kan? arif kan. Iya dan boleh kan kita Ah. mencita-citakan kita mempunyai pengusaha muda dan pengusaha dalam tanda kutip tua itu yang berbudi luhur gitu kan. Luhur. Iya dong, boleh dan juga kita mewacanakan apa ya? Mencita-citakan. Membangun. Iya, membangun ya. Mem- Nggak boleh mencita-citakan. Mempunyai pikiran untuk mulai membangun. Iya, Mulai. pejabat publik yang berbudi luhur gitu kan. Pengusaha yang Berbudi luhur itu kan. Heeh. Sing siji moh dikei sangu, sing siji moh nyangoni, kerja bener, kerja ideal, insya Allah ada kali ya. Dan ini ujungnya kalau sudah berdasarkan logika keluhuran, kemudian memastikan kesejahteraan ini mengalir ke rakyat, Ya. ke rakyat yang lebih besar. Iya. Karena merasa izinnya yo gampang. Kemudian nggak ada yang recoki. Iya. Teknisnya gampang. Teknisnya gampang. Tidak ada praktik-praktik yang di luar SOP perizinan. Ya kalau SOP-nya pasti cepat. Cepat. SOP-nya. Iya. Secara teknis izin itu cepat, gitu Pak ya? Oh cepat. Ya apa ya? Masalah berarti apa? Kalau ada masalah Teknis. Gitu loh. Terus teknis ini kan ada dari dua sisi ya. Pengusahanya juga perlu dibina, gitu kan. Terus kemudian bimbingan teknisnya juga seperti apa. Oh kita ini tahu kok negara kita ini masih menyandang kompleksitas perizinan itu masih rumit, gitu kan. Sudah disederhanakan, tapi masih rumit. Itu ada surveinya. ada surveinya. Kalau HIPMI ngomong gitu itu ada logika makronya ya. Oh iya. Ada logika makronya, panduan internasionalnya jelas. Nah, gitu kira-kira. Begitulah. Kalau izinnya itu sudah pasti gampang secara konsep ya. Mengajukannya itu gampang. Secara konsep, Iya. tulisannya juga 14 hari ada mekanisme gitu. Ada mekanisme. Tapi jadinya gitu gimana? Jadinya? Ya begini, jadi ya itulah kita itu kan mencita-citakan ada pejabat publik yang berbudi luhur, gitu kan, dan ada pengusaha yang berbudi luhur. Ya. Selebihnya itu adalah wilayah yang jarang dibuka di ranah publik ya, gitu kan. Tapi boleh dikata hampir semua pengusaha mengetahui hal tersebut, gitu kan. Sudah menyiapkan jurus-jurus tertentu, gitu kan. Kembali lagi tadi, boleh kan kita jadi pengusaha tapi tidak melanggar hukum. Maunya Iya, begitu. baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. etika, moral, gitu kan, yang di luhur tadi itu loh kan. Gitu. Kita juga sedang memimpikan penguasa itu yang budi luhur. Apa indikatornya? Kalau nggak kompeten ya nggak usah datang. Itu toh, gitu katanya. Jadi teringat sesuatu saya. Gimana? Nah lah, kembali lagi ya, itu kan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa buka di ranah publik, gitu kan. Tapi memang ada hal-hal yang kita perlu sebagai ini ya sesuai dengan tupoksinya saja, gitu kan. Nanti ada beberapa ini pejabat yang hadir atau non pejabat yang hadir, gitu kan, ingin memberikan solusi. Nah, apakah ini termasuk kategori solusi yang diharapkan oleh pejabat atau oleh pengusaha itu atau tidak? Nah, ini kan penilaian dari masing-masing pihak. Gitu. Kadang-kadang terpaksa juga. Nah, Kalau yang datang pejabat, eselonnya baik, ya wong Jawa Pak, ya Iya, disangoni, kan gitu itulah. loh. Kita ini masih budaya pakewuh, nggak bisa mengingkari gitu aja. Ada tamu ya kita suguhi, kita hormati, kita ini kan, kita sangoni juga. Walaupun di luar pas dipikir lagi punya nalar, ini nggak sesuai dengan fakta, antara pengetahuan karo fakta, ya, susah. Balik lagi gitu. Oke. Nah itu Pak Sotik ya. Jadi gitu. Tadi saya masih ingat satu situasi tapi ya nanti ngalir lagi lah. Baik. Kembali ke guyonan ini kan. Iya.
Bicara yang ringan-ringan saja. Ini kan ringan tapi sumir. Oh, iya. Menarik untuk 1-2 hari ini. Tapi kan kita sebenarnya punya tema sendiri malam Iya, ini. Malam ini kita punya tema sendiri. Berhubung Mas Sotik Hipmi ya, kita minta komentar tipisnya soal tipis kan ya? soal ini soal tadi itu, soal bagaimana Hipmi melakukan penilaian. Iya. Tapi ingat yang kita ini kan kita bercita-cita yang sama. Kita mengharapkan bahwa NKRI ini tumbuh, Jombang ini menjadi kota yang makmur, sejahtera bagi Ada percepatan juga gitu kan. Gitu loh. Oke, Mas Sotik, kita masuk ke tema ya. Saya bikin ini judulnya kalau di layar itu berpotensi. Kehilangan potensi Jombang. Wah. Ini berpotensinya ini balik ke depan sumirnya. Tapi kan kita ngomong potensi aja lah. Potensi kira-kira nanti kan keputusannya kalau memang benar-benar kita akui kita sedang kehilangan potensi kan ya. Iya. Sebenarnya kita sedang berpotensi gitu. Ya kan gini, kita nggak mau sahur manuk yang nggak bawa data kira-kira gitu kan. Masa ini mau gegeran nggak bawa data gitu kan, malu juga nanti lama-lama kan. Oke, Mas Sotik bisa mulai. Apa yang disebut potensi itu apa? Oh iya, ya biasanya kan kalau kita mau menyelesaikan masalah kita harus sadar dulu bahwa ini ada masalah. Nah, kan begitu kita sadar masalahnya apa, maka otak kita biasanya sudah otomatis mencari solusi, kan gitu kan. Nah biasanya para pengusaha ini otomatis kalau yang kayak gitu kan. Begitu mengakui ada masalah, terus langsung carikan solusi, kan gitu kan. Nah kita bicara potensi ya, di Jombang sendiri itu memang potensinya lebih potensi ekonomi, pengembangan ekonomi itu lebih ke sumber daya alamnya, gitu kan. Lebih ke pertanian, perkebunan, gitu kan. Kalau yang saya lihat di data statistik di Kabupaten Jombang sendiri, mudah-mudahan itu dilakukan dengan sesuai fakta di lapangan ya. Tentunya begitu, saya harap itu ada 5 sektor tersebut, gitu kan. Nah, hal ini biasanya ada tumbuh kan, para pengusaha juga tumbuh, kemudian ada investor dari luar juga ingin masuk dalam tanda kutip, ingin mengembangkan juga gitu kan, usaha di sini, terus kemudian menular ke kesejahteraan rakyat Jombang juga gitu. Nah tadi ya menyangkut sedikit masalah soal legalitas gitu kan. Sebenarnya yang saya tangkap dari beberapa rekan-rekan bisnis saya, nah ini kan istilahnya lingkungan tertutup saya ya gitu kan, adalah adanya non technical barrier. Non technical adanya halangan yang non teknis. Gitu kan. Nah, ini kalau tidak diurai kan menjadi berbahaya gitu kan. Nah, salah satu indikasinya dari grup tertutup saya adalah ada pengusaha yang enggan untuk berinvestasi di Jombang. Nah ini kan supaya tidak menjadi desas-desus kan harus ada datanya kita kan. Gitu kan. Nah tentunya bukan hanya data yang happy saja, gitu kan. Tapi ada juga data yang kalau zaman sekarang itu mungkin istilahnya adalah penelusuran fakta di lapangan atau deep interview ya, gitulah kira-kira. Kalau ngomong deep interview ini repot ini, atau wajah kita harus tutup nanti kan, atau investigation investigasi gitu kan. Tapi ya jangan sampai wajah kita tertutup gitu kan. Kita kan tadi kan gitu kan, berbudi luhur gitu kan. Sedang berniat punya cita-cita yang sama, ada roadmap pensejahteraan rakyat yang dibangun dengan logika-logika yang baik. Betul. Gitulah kan. Saya yakin Jombang ini punya roadmapnya gitu kan. Kalau roadmapnya itu bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh jajaran, termasuk kami yang di lapangan ini, anak-anak kecil ini kan gitu kan. Oh ini loh cita-cita bersama kami gitu kan. Nah, ini kan selayaknya tim sepak bola kan ada peran masing-masing ya. Ada yang kiper, ada yang back, ada yang gelandang, ada yang striker. Tetapi di bawah
satu komando, Ya. yaitu manajernya. Manajernya Nah, atau gitu. kapten atau manajernya? Manajer dong. Kalau di sepak Kalau bola di- manajernya. Ya, coachnya itu dong, kan dia kan coachnya, ya. membuat rencana game plan lah, rencana permainan, Bupati strategi lah berarti. permainan. Oh, bupati lah. Swimen sih ngomong gitu. Dalam lingkup yang lebih besar di kabupaten ya bupati. Iya, bupati. Oke, Mas Sotik. Pernah berimajinasi ruang besar? Ruang besar itu kalau bahasa data itu makro. Kita kehilangan loh, ini besar sekali loh orang pengusaha bla 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 gitu. Ada juga angkanya, misalnya potensi lahan perkebunan kita itu kalau dijual ke investor itu sebenarnya menarik 1, 2, 3 orang macam-macam. Nah kalau gara-gara yang gini-gini ada kehilangan. Iya. Gimana Pak Mas Sotik? Narasi besarnya itu kan? Iya, ya kembali lagi ke roadmap tadi kan, game plan-nya Kabupaten Jombang ini seperti apa? Apakah kita sudah memahami, pelaku-pelaku usaha, para pejabat terkait itu sudah memahami roadmap itu, gitu kan? Enak kalau kita sudah memahami, berarti kan kita satu tujuan, gitu kan? Apa yang kita kembangkan duluan, gitu kan? Tentunya di situ sebutkan dong, ada sektor-sektor tertentu, gitu. Tapi biasanya ini kalau kita baca-baca buku dasar entrepreneurship ya, jadi yang pertama harus dirumuskan itu adalah prioritasnya, gitu kan. Potensinya banyak, potensinya kalau ditulis semua 2 halaman gak cukup gitu kan. Tapi kan harus ada prioritasnya, gitu kan. Prioritasnya ini yang dikerjakan. Kemudian yang terkait tadi, gitu kan, dengan adanya non technical barrier ini, gitu kan, itu bisa membuat para pengusaha ini untuk berpikir 2 kali untuk menjalankan usahanya dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa menghalau investor, gitu loh, untuk misalnya tidak jadi berinvestasi di Kabupaten Jombang, tapi tetap berinvestasi tapi di sebelahnya. Contohnya Nganjuk. Ini kan bicara fakta kita aja, gitu kan. Nah, data-data seperti ini ya belum tentu ada di lembaga-lembaga apa. Tetapi kami sebagai yang bergerak di lapangan itu melihat langsung adanya fenomena tersebut. Karena dilihat dari circle-nya sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Itu sudah kelihatan ada yang memutuskan untuk berinvestasi di sebelah kota ini. Gitu kan. Apakah itu salah? Ya menurut pengusaha tidak salah. Kan kembali lagi, kan kita kan mengusahakan besok bisa makan ya. Saya jadi ingat itu, ingat dulu tuh saya ikut forum-forum gatheringnya pemerintah. Saya kira itu yang menjadi fakta ya. Jadi misalnya dari gathering tahun ini ke tahun depan itu ada terma-terma, ada angka-angka yang mau diinvestasikan, dan benar-benar ruang publik yang mendengar sangat banyak. Tapi pertemuan tahun-tahun berikutnya itu masih sama fasilitasi yang nggak terrealisasi ujungnya, tapi mungkin depannya ya nggak fasilitasi yang nggak sesuai harapan gitu, kira-kira gitu sih. Saya kira itu luar biasa, sampai saya dengar itu museum angkot itu mau berinvest, kapal api itu mau Jedang mau nambah. Saya tahu persis itu. Itu menarik juga kalau sebenarnya ditelusuri, diinvestigasi oleh mereka sendiri, oleh penguasa yang berbudi luhur, untuk menjelaskan, hey roadmap kita ke sini, jangan ke kanan-kanan, kira-kira gitu. Atau oleh HIPMI untuk mengkonstruksi persoalan ini. Persoalan ini bukan persoalan bisa dijawab ini secara teknik, ini izin itu ya sehari jadi gitu. Nggak bisa begitu. Ya kita masih terbiasa kita itu berpolitik ya gitu kan. Jadi banyak sekali itu masih mengedepankan
citra gitu kan. Mengedepankan citranya supaya baik gitu kan. Tapi dengan cara ya tentu saja di depannya harus baik, peraturannya baik, eksekusinya baik gitu kan. Lupa satu hal gitu kan. Ketika ada masalah, itu orang kita biasanya didiamkan gitu loh, supaya gak ketok kan gitu, supaya citranya baik gitu kan. Tidak lagi investigasi. Iya gitu kan. Nah kembali lagi tadi kan, kalau kita mau menyelesaikan masalah kan kita harus mengakui dulu ada masalah. Nah itu senang. Itu kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus mengakui masalah itu ada. Baru kita carikan solusinya. Kita harus mengenal masalah itu sekenal-kenalnya. Baru solusi itu ada. Nah ini mengakui saja belum, terus gimana menyelesaikan? Enak, berarti nggak ada masalah. Oh. Kalau sudah begini, hal-hal yang paradigmatik ini bisa mundur, bisa kepukul serius. Iya. Ini kan nggak ngakui ada masalah berarti. Betul. Ya. Jadi tetap masalah itu akan timbul sepanjang kita hidup kan, gitu kan. Tinggal kita bagaimana menyikapi masalah itu. Kan baca-baca di buku-buku ada itu banyak seperti itu gitu kan, bahwa ya sudah kita cari solusinya saja, jangan memperdebatkan masalahnya apa. Gitu. Kalau kita menemukan masalah, bahwa masalah itu bisa jadi dari satu sisi atau kemudian bisa jadi sisi yang lain juga gitu kan, berarti tetap ada masalah. Bisa juga sisi lain nggak bermasalah ya, tapi kan ya ada masalah kan sebelah lain, misalnya gitulah. Hukum alamnya itu keseimbangan. Kalau satunya tidak bermasalah, satunya juga tidak bermasalah. Kan ono lanang ono wadon kan gitu kan. Nek sijine ono masalah, ya masalah. Gitu. Berarti ada hal lain yang harus diselesaikan. Ada hal yang harus diselesaikan. Kalau sudah ini non teknis barrier atau ada ruang policy yang memang dipecah-pecah itu. Pecah-pecah itu kalau kita lihat kan misalnya gini. Sebenarnya ini di dalam konsep online-nya ya gak masalah. Tapi di dinas PU misalnya, di dinas-dinas yang lain, nah ini kan memang kadang-kadang saya sih kemudian melihat HIPMI ini kan memang harus bupati ya. Bupati yang ambil alih, misalnya mulai mengingatkan PTSP untuk jangan merasa ada masalah lah gitu, kira-kira itu tuh Bung. Iya, dan juga HIPMI juga harus mengingatkan sendiri dong. Jangan pengusaha itu tidak ada masalah, ada masalah. Iya. Gitu. Iya. Nah, gitu kan. Nah, peran regulator juga sangat penting ya, gitu kan. Jadi siapa sih ya, coachnya tadi dong, gitu kan. Nah, kalau strikernya gak wawu karo kipernya, nah kan repot nanti, gitu kan. Harus ada penyeimbang, harus ada atasan yang mendudukkan permasalahan pada ininya, terus kemudian mendelegasikan supaya itu bisa dicarikan solusinya, gitu. Kalau kita bicara masalah-masalah non teknis, banyak namanya saja non teknis itu. Ya. Kita juga nggak cengeng-cengeng amat untuk mengadukan segala sesuatu itu. Dan ini kalau disuruh nakal bisa juga kita. Kan tadi balik pasalnya kan, kita kan mendambakan ada pengusaha yang berdiri luhur itu loh. Masa sih orang mau makmur itu harus melanggar hukum nanti. Itu poinnya HIPMI, pengusaha muda itu begitulah. Iya. Muda semangatnya. Gitu. Idealismenya masih ada. Jadi ya itu kemudian narasi apa yang penting bagi, misalnya benar loh ini hilang loh potensi gitu. Jadi kan Mas Otik bilang ada circle yang bisa melihat fakta ke sebelah. Saya bisa melihat misalnya ke gatheringnya PTSP gitu. Kalau ada nggak misalnya yang menjelaskan soal angka gitu, angka bahwa kita memang kalau di dalam dunia percepatan bisa kita fasilitasi dengan baik, akan ada potensi yang sangat besar.
Iya, iya. Tentunya begitu. Nah, kembali lagi tadi prioritas kita apa sih gitu kan. Kalau pengusaha ya di bidangnya masing-masing biasanya kan memprioritaskan kepada lingkup kecil usahanya gitu kan. Lingkup mikro maupun makronya juga dipikirkan bagaimana gitu kan. Nah, kalau potensi daerah sendiri kita bicara potensi daerah, ukurannya apa dulu kan gitu kan. Ukurannya ono wong sing mampir terus gak sido mangan atau ukurannya pertumbuhan daripada investasi, iklim investasi di Jombang gitu kan. Kalau ukurannya itu bolehlah kita bandingkan dengan pertumbuhan misalnya di Kediri, di Nganjuk kan gitu. Bolehlah. Kan ini kan kompetisi sehat. Jadi ada angka-angka yang mudah sekali di dalam sesi-sesi selanjutnya mungkin kita akan bisa, kalau efektivitas investasi itu di angka sebelum orang berinvestasi, bagaimana kenaikan per kapita atau tingkat kesejahteraan yang bisa diukur. Kalau misalnya di tetangga sebelah Nganjuk atau Mojokerto gitu, kalau dianggap mana yang tidak efektif atau yang paling efektif kan udah secara angka dihitung kan. Iya. Ya tidak akan lepas daripada aturan-aturan atau kemudahan berinvestasi di suatu daerah. Itu tidak akan lepas dari situ. Pengusaha pasti akan melihat kalau di komputer itu aksesibilitasnya gitu kan, kemudahan aksesibilitasnya seperti apa gitu kan, pasti akan melihat. Bahkan ini kalau saya pribadi di lingkungan saya ya, kadang-kadang itu menjadi poin yang utama karena itu biasanya jangka panjang, minimal 5 tahun. Jangka panjang ya. Jadi mengakuisisi sebagian persoalan pengusaha itu juga penting untuk roadmap, tujuan visi ya, tujuan kesejahteraan lah, saya kira itu. Dan sebenarnya kalau bupati atau tadi itu coachnya itu memegang prinsip kesejahteraan bagi warga kan, dengan kemudahan-kemudahan itu bisa tukar nilai kan, bisa tukar nilai itu bisa tukar kesejahteraan. Sudah tak mudah-mudahin, sudah tak fasilitasin, ya gajinya yang benar dong kan, bisa begitu Bung, karena sudah efektif kan. Kan saya teringat law of attractions. Apa itu? Jadi kita itu dipersiapkan terhadap hal-hal yang kita inginkan gitu kan. Saya cuma menginginkan bahwa iklimnya bagus untuk usaha gitu kan. Terus kemudian ada kemudahan bertemu dengan pejabat publik yang berbudi luhur, bertemu dengan rekan-rekan bisnis yang berbudi luhur gitu kan, mensejahterakan bagi sekitar kita gitu. Rakyat kita semampu kita lah sebagai pengusaha gitu. Rakyatnya berbahagia, itu etosnya baik-baik. Iya. Jadi ada tiba-tiba kita nggak hanya kesejahteraan, bicara soal pembudayaan pembudayaan, bikin badai yang berbudi. Iya, ya kan lama-lama kebiasaan ini kalau kita latih terus-menerus kan menjadi menjadi refleks gitu kan. Terus kemudian ujung-ujungnya itu disebut budaya kan gitu kan. Kebiasaan yang terus diulang-ulang. Akhirnya orang bilang Jombang efektif. Gitu. Jombang energinya kuat. Jombang berbahagia tentu. Jombang kemudian punya etos tinggi bagus. Satu lagi kan, berdaya saing belum. Mungkin masih beberapa bahasan lagi kan. Tapi adanya kejelasan, adanya kepastian langkah-langkah yang ditempuh dalam berusaha, itu modal dasar untuk menetapkan investasi biasanya seperti itu gitu kan. Artinya ciri khas pengusaha itu siji mau repot gitu loh. Ya, tapi ini Pak kasih situasinya nanti kan ini sedang berharap bupati lah ambil alih ya. Bupati ambil alih dan ini sedang berkoordinasi intens dengan, saya dengar dengan DPM dengan BKPM ya, investasi sama IPMI Jatim ya. IPMI Jatim untuk
bahwa melihat ini persoalan harus menjadi semua orang kalau melihat ini persoalannya gitu kan. Iya, iya. Gitu. Gitu, Terus Pak kemudian ya kita cari solusinya bareng-bareng dengan satu komando. Setuju ya. Jadi peran coachnya ini satu komando gitu. Peran kalau sudah pengusaha tawadu itu menyebut bupati aja. Jadi bupati itu pejabat publik, Cak. Iya. Di dalam konsep negara sebelum ada negara. Negara itu memang berfungsi ini menyelenggarakan tanggung jawabnya rasa aman dan pelayanan sebagai warga negara. Nah, pengusaha itu warga negara. Iya. Jadi dia memberikan pajaknya menjadi tidak merdeka. Konsepnya dulu barbarian toh. Kemudian ada Indonesia nih, ada Jombang nih harus bayar pajak sekian. Menyelenggarakan ke buku negara. Ya wes tak bayar tapi untuk kesejahteraan, untuk keamanan, untuk rasa aman, untuk keadilan banyak orang, untuk dibagi secara merata, untuk dikontrol. Soal kalau pengusaha ada yang nakal ya dikontrol untuk jadi lebih manusiawi atau lebih apa namanya? Berbudi luhur. dapat kata kunci kita malah ini rupanya. Iya, saya masih pakai mau bahasa Inggris tapi bingung. Berbudi luhur lebih enak juga itu. Akhirnya kita punya konsepsi bernegara ini. Tapi kadang harus lebih penting. Bupati, ngono Pak. Jangan coach gitu. DPR gitu. Oh, iya. Ya kita mengenali masalah ya. Mengenali masalah, menyebutnya dengan vulgar supaya kita tahu bahwa itu masalahnya. Terus kemudian kita carikan solusinya. Oke. Jadi begitu ya. Mas Sotik di Jatim ini mana ya? Anda lihat iklan investasinya bagus. Wah, kalau bicara begini ya, kita tuh mesti punya data yang bertumpuk-tumpuk. Tapi Ngawi kelihatannya. Kelihatan. Nganjuk kelihatan. Juga. Nah, kalau di bidang saya gitu kan, komoditas. Itu Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Bangkit ya, sedang bangkitnya. Jadi kita Corona sedang dipahami menjadi sesuatu yang harus ada gerakan revolusioner, gerakan yang tidak biasa-biasa saja. Saya kira maksudnya HIPMI kira-kira begitu, Cak Sotik, begitu ya? Iya dong. Jangan biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Kalau biasa-biasa saja, ya bukan pengusaha. Gitu. Oh gitu. Oke, Cak Sotik, saya kira tipis-tipisnya kita mulai itu dulu. Saya akan kira-kira kita mesti mikir bupati harus ambil alih untuk mendudukkan perkara. Secara konsep nggak ada masalah, tapi ada masalah di balik konsep itu. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.